kita boleh mengkritisi bagaimana prosedur tetap atau sistem PPKM darurat ini terjadi. Tapi di sisi lain kita juga harus mengkritisi para elit-elit yang kemudian apatis atas kebijakan yang dia buat sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arif Fadila di Gio TV. Kali ini kita kedatangan pemuda yang sangat luar biasa. Ini tokoh muda. Kalau misalkan bicara gerakan pemuda, gerakan mahasiswa, itu dari dulu kan memang sudah ada. Nah, hari ini telah muncul tokoh-tokoh baru, telah muncul pemuda-pemuda baru. Tentunya menjadi harapan bangsa ke depan. Nah, hari ini saya kedatangan tamu. Dia bernama Ongki atau Pres Ongki. Jadi beliau merupakan satu korpus atau koordinator pusat ya bahasanya di BEM PTKIN. Nah, saya juga masih kurang paham BEM PTKIN, ada BEM SI, ada BEM NUS dan sebagainya, banyak banget. Nanti kita bisa tanya-tanya apa sih seharusnya yang mereka kerjakan, apa sih yang selama ini mereka kerjakan dan sebagainya. Oke, langsung saja kita sambut. Selamat datang Bro Ongki. Selamat datang Mas Arif. Senior saya nih Mas Arif nih. Aduh. Jadi kita udah lama banget ya nggak ketemu Bang Ongki. Dipertemukan dalam forum edukasi gitu kira-kira. Iya, benar. Jadi kalau misalkan di media ini, Bro Ongki ini sering banget muncul di media, di YouTube, di Detik, di semua media Bro Ongki ini sering muncul. Saya mulai dari sejarah katakan. Di tahun 60, di tahun 98 sampai hari ini misalkan. Ini kan gerakan mahasiswa menjadi motor. Tentunya untuk masyarakat kecil, tentunya untuk orang-orang pinggiran kayak saya kan orang-orang pinggiran nih Bang Ongki. Sama sebenarnya, masyarakat pinggiran. Jadi masyarakat pinggiran. Barangkali Bang Ongki bisa ceritakan kira-kira apa sih BEM PTKIN itu? Oke. Siap. Jadi terima kasih waktunya Mas Arif ya. Disediakan forum yang begitu luar biasa, sederhana tapi mungkin manfaatnya nanti luar biasa untuk kolaborasi ke depan. Saya Ongki Fahrozi, berbicara pergerakan mahasiswa, memang saya sendiri masih mahasiswa aktif dan sudah hampir non aktif mungkin ya, dan segera lulus mungkin ya. Berbicara gerakan mahasiswa memang betul di tahun 60-an, tahun 90-an, bahkan hari ini hingga tahun 2019, 2020, 2021 menjadi promotor penting, menjadi satu entitas penting mahasiswa ini untuk melakukan dan mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Tentu Tridharma perguruan tinggi ini tidak hanya selesai di ruang kelas, bahkan laboratorium jalanan pun ini menjadi satu alternatif yang sering ditempuh oleh gerakan-gerakan mahasiswa. Nah, DEMA PTKIN ini teman-teman lebih mengerti perihal BEM ya. BEM ini juga kalau di PTKIN itu DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri se-Indonesia. Hanya keagamaan tapi? Keagamaan Islam Negeri. Jadi kampus-kampus Universitas Islam Negeri, IAIN dan STAIN ini berhimpun, berserikat, bersolidaritas untuk kemudian memberikan satu gerakan dan arah gerak penting untuk kemajuan bangsa ini. Jadi kita lahir atas keresahan dan satu keinginan sama dari lintas-lintas Dewan Eksekutif Mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh kita juga ada PTKIN, di Papua pun juga kita ada PTKIN. Jadi kampus UIN, IAIN dan STAIN itu merata dari Sabang sampai Merauke. Lah, alhamdulillah saya di sini sebagai pelayan ya. Koordinator pusat tuh bagi saya hanya satu label saja. Pengabdian pentingnya adalah bagaimana kita melayani semua kebutuhan, bahkan masukan-masukan dari ketua-ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa ini untuk menjadi satu produk gagasan dan gerakan. Gitu. Tapi BEM PTKIN ini memang udah lama berdiri atau berbicara historis ya, berbicara sejarah. Kampus-kampus PTKIN ini juga banyak lahir di beberapa aliansi, katakan di BEM Nusantara ya. BEM Nusantara itu dideklarasikan di kampus IAIN Sunan Kalijaga yang hari ini menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005-2006. Begitupun dengan BEM seluruh Indonesia, banyak juga kawan-kawan kita yang ada di sana. Di tahun 2015 ke atas
para senior kita dan founding father kita, bahkan kita terpanggil untuk sama-sama juga membesarkan aliansi yang diikat dalam satu institusi. Karena kalau BEM Nusantara, BEM seluruh Indonesia itu kan PTN, PTS, PTKIN, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, semuanya masuk. Kalau kita terikat dalam satu institusi, yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi kalau kampus-kampus BEM kampus UIN bisa membesarkan yang lain, mengapa tidak dengan rumah sendiri? Jadi kita terpanggil dari tahun 2016 ke atas. Di tahun 2019 kita mewarnai eskalasi eskalasi gerakan jalangan dan ruang-ruang diskusi dan edukasi. 2020 pun juga begitu, dan insya Allah akan berkelanjutan ke depannya. Termasuk waktu ada letupan di RKHP itu. Betul. Ikut terlibat. Jadi 2019 itu menjadi satu historis yang sangat istimewa dan meskipun pahit dan menyakitkan bagi kita. Kenapa? Karena publik melihat pasca 98 tidak ada gelombang gerakan besar mahasiswa, dan itu semuanya terjawab di tahun 2019. 2020 ada penolakan Omnibus Law. Hingga detik ini gelombang besar itu yang saya katakan tadi, laboratorium jalanan itu menjadi satu alternatif penting untuk ditempuh oleh kawan-kawan mahasiswa, termasuk oleh aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ini, Mas Ari. Iya. Tapi bicara soal BEM PTKIN, kira-kira menurut data itu ada berapa kampus yang menjadi atau yang tergabung lah dalam BEM PTKIN ini? Tadi yang saya katakan, jadi BEM PTKIN atau DEMA PTKIN ini terikat dalam satu institusi. Ada 58 kampus UIN, IAIN, dan STAIN yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Meskipun 58, teman-teman saya rasa mampu mewarnai segala gerakan yang bermuara pada isu dan wacana setiap daerah ataupun terpusat di ibu kota. Jadi 58 ini murni teman-teman semuanya selain bergerak di pusat juga di daerah teman-teman juga aktif. Seperti tadi yang misalnya saya katakan di awal, apa bedanya dengan BEMNUS tadi, misalkan meskipun keterlibatan teman-teman BEM IAIN atau UIN sebagainya di BEMNUS, di BMSI dan sebagainya, apa kira-kira yang menjadi pembeda? Meskipun sama-sama saya rasa core-nya adalah mahasiswa dan gerakan lah katakan. Betul. Tapi apa yang menjadi pembeda? Saya rasa perbedaannya hanya sedikit dan tipis ya. Kalau BEM Nusantara, BEM SI katakan dia mengakomodir semua badan eksekutif mahasiswa. Tapi berbicara DEMA PTKIN Indonesia ini terikat dalam satu institusi keagamaan Islam negeri tadi. Jadi 58 ini kita sudah pakem, tidak bisa menambah anggota lagi kecuali pemerintah menghadirkan satu kampus tambahan lagi, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, baru itu bisa menjadi satu daya tambah secara kuantitas bagi kita. Tapi berbicara perbedaan yang lain saya rasa tidak ada. Semua berangkat dari keresahan yang sama, pengabdian yang sama, keinginan yang sama untuk membenahi negara kita, untuk mengimplementasikan apa-apa yang sudah kita dapatkan di ruang-ruang kelas, pengabdian, penelitian maupun pendidikan. Dan itu saya rasa adalah ruang lingkup yang luas untuk bisa kemudian diakomodir oleh seluruh aliansi badan eksekutif mahasiswa. Contohnya katakan kemarin kita baru melaksanakan gerakan penanggulangan COVID atau gerakan vaksinasi nasional. Saya rasa semuanya aliansi berkolaborasi. Monggo diminum dulu, Bang Oki. Boleh sambil rokokan ya? Oh, boleh. Jadi supaya santai kita sambil rokokan, sambil nggak tegang-tegang nih, Bro Ongki. Slow ya, udah slow. Suasananya agak hangat dikit ya. Jadi kalau ente udah rokokan, saya juga rokokan. Boleh. Senior begitu ya. Oh iya, jadi melalui gerakan jalanan tadi katakan dari mulai 2019 lah sampai akhir hari ini. Itu kan bermunculan berita-berita tentang Bro Ongki, bermunculan berita-berita tentang Bro Ongki, baik mengkritik institusi negara ataupun yang lainnya kira-kira. Nah, apa yang sebenarnya
Ongki atau sahabat Ongki ini pikirkan ketika melihat Indonesia hari ini? Bagaimana wajah Indonesia hari ini menurut perspektif teman-teman mahasiswa? Oke. Jadi kalau kita melihat Indonesia dari kacamata mahasiswa ini, saya rasa sangat dinamis, multikulturalisme dan multidimensi. Kenapa saya katakan seperti itu? Jangankan dari segi kebijakan, dari segi kasus yang terjadi atau dinamika yang terjadi pun, dari pasca Orde Lama, Orde Baru, bahkan ke era demokrasi mengalami peningkatan. Ada salah satu tokoh pemerintah kita yang mengatakan korupsi di zaman Orde Baru itu masih bisa dikendalikan karena bermuara di satu oknum begitu kan. Hari ini semua oknum dari daerah sampai pusat atau pusat sampai daerah semuanya bermain untuk kemudian memakan harta rakyat yang seharusnya dikembalikan pada rakyat. Ini yang kemudian menjadi PR besar mahasiswa untuk melakukan kontrol sistem di dalamnya. Jadi saya rasa Indonesia sangat dinamis karena di tengah pandemi COVID-19 ini tak jarang kita melihat bongkar pasang kebijakan. Jangankan ketika pandemi, sebelum pandemi pun kita melihat jangankan bongkar pasang kabinet, bongkar pasang kebijakan pun itu sering dan kerap terjadi, dan itu sangat politis. Sangat politis artinya juga berdampak pada kos politik yang kemudian berdampak juga dalam pembuatan kebijakan yang berefek pada masyarakat, dan mahasiswa juga terpanggil untuk melakukan evaluasi di beberapa dinamika yang ada. Iya, kalau misalnya saya minta contoh, kira-kira contoh konkret, kira-kira nih kayak pemerintah harus dikritik nih gitu. Iya. Di bidang apa yang harus dikritik? Harusnya berbicara kritik itu ya tidak terkungkung dalam satu bidang. Nah, katakan di tengah pandemi ini kalau kita hanya mengkritisi satu hal yang global, katakan kebijakan PPKM darurat gitu kan. Kita boleh mengkritisi bagaimana prosedur tetap atau sistem PPKM darurat ini terjadi. Tapi di sisi lain kita juga harus mengkritisi para elit-elit yang kemudian apatis atas kebijakan yang dia buat sendiri, katakan di tengah masyarakat semua ditekan untuk di rumah saja, malah elit-elit berseliweran di luar negeri kan menjadi kontradiktif. Jadi dinamika ini harus kita tangkap dan harus kita kritisi. Kritik dengan solusi-solusi alternatif bagaimana tidak terjadi letupan atau kontranasik atau kontraproduktif yang ditangkap oleh masyarakat. Jadi banyak hal sebenarnya yang menjadi tugas daripada mahasiswa. Di sisi lain di tengah Indonesia hari ini nih, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bermuara pada politik tahun 2024. Betul. Jadi mahasiswa itu kalau tidak tahan-tahan betul dalam kemudian mengkaji satu isu atau wacana, saya rasa stres juga kita melihat kebijakan yang ada begitu Mas Adit. Jadi belum selesai satu, ada satu yang kemudian berulah. Jadi kalau kita mau fokus di kebijakan pandemi, kita fokus. Tapi tidak. Jadi kebijakan pandemi dijadikan komoditas jual beli, dijadikan komoditas politik. Ini yang problem. Betul, problem betul itu. Jadi teman-teman mahasiswa kalau berteriak lantang, berkritik, jangan kemudian dihantam balik dengan narasi-narasi tidak beretika atau tidak beradab. Jangan dihantam seperti itu. Jadi karena memang kita melihat juga para pembuat kebijakan kadang kurang beretika di tengah masyarakatnya yang kemudian sengsara begitu kira-kira Mas Ari. Jadi kalau misalkan hari ini kita udah pandemi udah hampir 2 tahun. Betul. Ya kan? 17-18 bulan lah ya. Dan tak kunjung selesai. Betul. Justru menambah varian-varian baru, ada varian Delta dan sebagainya. Apa langkah konkret teman-teman mahasiswa yang sudah dilakukan atau yang dilakukan katakan menghadapi pandemi seperti ini? Karena korbannya bukan hanya orang kaya, korbannya bukan hanya orang miskin, tapi seluruh orang akhirnya menjadi korban terhadap efek pandemi kali ini. Kira-kira apa ya langkah konkret yang sudah dilakukan atau belum dilakukan? Saya rasa salah satu implementasi penting mahasiswa hari ini menghadapi pandemi COVID-19 ini yang sudah menuju 2 tahun adalah unsur pengabdian. Unsur pengabdian ini saya rasa dari teman-teman mahasiswa sudah banyak membuka dapur umum,
berbagi sesama, berbagi bantuan sosial, berbagi itu langsung memberikan edukasi positif di tengah masyarakat, menangkal hoax, itu sudah benar-benar sudah terimplementasi. Tapi akan menjadi runyam jika semua unsur mahasiswa dan masyarakatnya sudah melakukan pengabdian, tapi tidak ditangkap baik atau tidak diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang prosedurnya benar-benar berpihak terhadap rakyat. Jadi teman-teman mahasiswa ini dilematis ketika kemudian dia sudah melakukan yang terbaik, tapi masih ada yang membuat satu yang negatif, yaitu para pembuat kebijakan. Jadi teman-teman mahasiswa sedari awal pandemi pun katakan belajar dari rumah atau bekerja dari rumah, itu sudah kita melakukan edukasi bagaimana teman-teman melakukan kuliah online, kuliah daring ini bisa mudah. Bahkan ketika awal-awal pandemi, Mas Arif, yang mendorong kementerian terkait untuk kemudian mengakomodir kurikulum ataupun prosedur tetap perkuliahan online itu adalah mahasiswa. DEM APTKN Indonesia, BEM Nusantara ataupun aliansi yang lain meminta kepada kementerian bahwasanya setiap kampus ini harus dipayungi satu produk hukum agar prosedur perkuliahan online ini tidak membingungkan. Karena istilahnya PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. PJJ ini yang katanya salah satu menteri pembelajaran jarak jauh terkadang disalah tafsirkan oleh para tenaga pendidik, yaitu bukan pembelajaran jarak jauh, jadinya menjadi pemberian tugas jarak jauh. Jadi mahasiswa sudah dikungkung di rumah, tidak bisa kemana-mana, mal-mal ditutup, tempat hiburan tidak bisa kita jangkau, masih diberikan tugas sebegitu banyaknya tanpa kemudian memperhatikan kurikulum yang sudah dibuat. Nah, ini menjadi penting mahasiswa atau badan eksekutif mahasiswa mengakomodir keluhan ini agar keluar menjadi solusi. Jadi sampai detik ini pun kita belum mendapatkan kejelasan kapan pandemi akan landai sehingga perkuliahan tatap muka kembali terjadi. Jadi itu kita sudah lakukan di awal pandemi hingga detik ini, Mas Arif. Kemarin saya baca berita, jadi kemarin saya baca berita, ini Pres Ongki ada foto Jokowi, ada foto Panglima TNI, ada foto Kapolri, dan ada tanda panah ke muka ente. Bicara soal vaksinasi, ini kan terjadi di saat riak-riak mahasiswa, ya kan, ada yang mengkritik pemerintah sebagainya gitu. Bahkan saya juga misalnya kemarin saya baca berita juga berkaitan dengan gerakan vaksin yang dilakukan oleh mahasiswa, dimotori oleh teman-teman aliansi BEM. Apa sebenarnya yang mendorong teman-teman BEM PTKIN dan aliansi lain melakukan hal itu? Jadi kalau kita tarik pada akar masalahnya lagi-lagi pandemi kan ya. Perihal gerakan, kritikan, edukasi, kritis, kita sepakat semua aliansi BEM untuk melakukan kontrol sistem. Tapi di tengah pandemi pun kita semua bermufakat dan bersepakat bagaimana mahasiswa juga terlibat dalam penanggulangan pandemi. Salah satu bentuknya adalah serbuan vaksinasi, gerakan vaksinasi mahasiswa nasional yang baru di-launching tanggal 14 Juli kemarin hari Rabu. Dengan simbolis koordinator pusat lintas aliansi ini menyerukan gerakan vaksinasi mahasiswa nasional yang gratis. Tapi ini akan menjadi runyam juga kalau ada beberapa institusi negara yang kemudian melakukan bisnis atau jual beli vaksin yang sempat kita kritisi. Meskipun hari ini sudah dibantah oleh istana bahwasanya semua vaksin gratis, dan memang itu statement awal istana bahwasanya semua vaksin gratis. Tapi ada beberapa institusi mungkin yang mau mencuri momentum untuk mendapat penghasilan dari vaksin yang kemudian harus sampai pada masyarakat, karena untuk menyentuh angka herd immunity atau Indonesia relatif aman dari pandemi di akhir tahun ini adalah salah satu solusinya adalah vaksin. Dan itu semua di Eropa, di Amerika, bahkan di Asia pun berlomba-lomba bagaimana masyarakatnya semua merata, bahkan di angka 50% harus kemudian mendapatkan vaksin. Agar kita kemana-mana tidak perlu masker lagi, bahkan nongkrong sudah bebas, bahkan cangkruan sudah bebas, bisa kuliah tatap muka lagi. Ini harus vaksin, dan mahasiswa di garda terdepan untuk mengakomodir jutaan mahasiswa di masing-masing daerah bahkan di pusat untuk mendapatkan vaksin-vaksin ini. Jangan kemudian vaksin ini
dijadikan komoditas politik lagi kan ya. Dikooptasi oleh salah satu institusi atau oknum untuk diperjualbelikan ataupun dipolitisasi. Meskipun gotong royong. Jadi istilah vaksin gotong royong mandiri ini menjadi kontraproduktif juga. Jadi di awal pimpinan negara kita Bapak Joko Widodo mengatakan vaksin ini gratis untuk seluruh masyarakat. Di tengah perjalanannya ada wacana penjualan vaksin di beberapa klinik plat merah di badan usaha milik negara katakannya. Ini akan menjadi kontradiksi karena beberapa bulan yang lalu pun perusahaan di bawah naungan negara pun melakukan tindakan yang sangat zalim bagi saya, yaitu menggunakan rapid swab antigen yang palsu. Ini sangat mematikan dan sangat berbahaya jika ini terjadi di beberapa daerah. Dan saya yakin mungkin masih ada oknum-oknum yang berkeliaran, dan saya harap mahasiswa menjadi garda terdepan untuk melakukan kritikan, melaporkan apabila ada tindakan-tindakan yang tidak selaras dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Ya pasca kemarin kita sempat diedit sama YouTube itu kan ya, bahwasanya mahasiswa berkolaborasi dengan beberapa institusi. Saya rasa itu bagus, tinggal bagaimana merata di setiap daerah untuk kemudian melakukan gerakan vaksinasi mahasiswa nasional. Tapi kan apa salahnya kira-kira, Bro? Apa salahnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan soal vaksin gotong royong? Mengingat misalkan hari ini misalkan keuangan negara sudah mulai menipis, katakan, ya kan? Dan itu tidak juga pemerintah memaksakan untuk ayo lu harus beli ini, ayo lu harus beli vaksin ini. Kan nggak juga begitu gitu. Orang yang mau saja, namanya jual beli kan orang yang mau saja untuk akhirnya membeli kira-kira. Nah, apa salahnya untuk akhirnya? Saya rasa memang dalam unsur tekstual itu tidak ada yang salah. Tapi ini akan menjadi satu kesalahan yang fatal jika diimplementasi di lapangan. Itu ada satu kooptasi oleh salah satu oknum, dan ini akan menimbulkan semuanya bisa melakukan gojolak di tengah krisis ekonomi ini. Karena bagi saya vaksin berbayar ini ya juga kontradiktif. Katakan ya buruh ini ingin mendapatkan vaksin, kemudian perusahaannya mengakomodir. Yang kita khawatirkan ini kan kekhawatiran kekhawatiran atau praduga ini bisa kita utarakan kan. Yang kita khawatirkan adalah ketika perusahaan mengakomodir vaksin buruh, bisa jadi gaji buruh ini lagi-lagi dipotong gara-gara vaksin ini, karena angka vaksin 2 dosis itu hampir menyentuh angka 900.000 loh. Jadi kekhawatiran itu lahir di tengah vaksin yang kemudian di beberapa kota metropolis itu stoknya masih terbatas. Kalau sudah stok terbatas, masyarakat menengah ke bawah pun juga antri juga tidak tahan antri, maka alternatifnya adalah terpaksa untuk membeli vaksin ini. Dan ini yang harus kita hindari, karena statement awal istana, vaksin ini gratis untuk seluruh masyarakat. Itu yang harus kita kemudian tangkap. Jangan kemudian ada revisi lagi daripada statement pimpinan negara kan begitu. Bukan pimpinan BEM ini, tapi pimpinan negara Pak gitu Mas Arif. Nggak diminum dulu? Iya Mas Arif. Bro, Iya, jadi riak-riak itu sebenarnya sudah muncul lama ya. Bahkan kayak misalkan saya membaca kayak dengan akhirnya teman-teman BEM ini menolak, ini sedia payung sebelum hujan, kira-kira begitu mungkin ya. Betul. Iya. Nah, gini Bresongki, jadi bicara soal vaksinasi katakan, ini kan nggak tahu kita sampai kapan pandemi. Betul. Ya kan, nggak tahu sampai kapan pandemi. Apa selesai di kemarin misalkan di Jakarta Selatan vaksinasi yang 1.700 orang, apakah selesai di situ saja gerakan BEM atau sampai akhirnya ke daerah-daerah? Jadi kita sepakat dan kita juga berkolaborasi dengan beberapa stakeholder. Tidak hanya selesai terpusat di ibu kota, bahkan kita akan dan sudah kita rapatkan dengan teman-teman daerah untuk kemudian juga berkolaborasi dengan dinas kesehatan setempat atau Forkompinda untuk melakukan vaksinasi mahasiswa. Jadi follow up-nya jelas. Bahkan vaksinasi tahap kedua pun akan kita akomodir. Jangan sampai kemudian kita mengakomodir mahasiswa untuk vaksin tahap awal, tahap kedua malah kebingungan dengan stok vaksin yang kemudian terbatas. Tapi
kita semuanya harus ukur dan kalkulasikan bagaimana teman-teman mahasiswa ini menjadi satu simbol menuju herd immunity, ketahanan komunitas untuk kemudian Indonesia relatif aman dari pandemi. Nah ini yang kita sebut pada tema siang hari ini ya, sense of crisis ini, kepekaan mahasiswa ini sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kepekaan para pemangku kebijakan. Jangan sampai masyarakat sudah peka, sudah sigap, sudah sedia payung sebelum hujan untuk menghadapi gelombang pandemi yang bisa saja ini meningkat, tapi tidak diimbangi dengan kepekaan atau sense of crisis ini tidak ada pada tubuh pemangku kebijakan. Ini yang menjadi sangat berbahaya. Pesan terakhir, jadi Pres Ongki, ini kan Pres Ongki ketika ngomong A, seluruh BEM PTKIN akan A karena satu komando. Tentu juga kita juga butuh masukan begitu kan ya. Kalau misalkan mengkomandoi untuk B, semuanya B. Ini kan karena memang terpusat semua satu instruksi katakan. Apa pesan terakhir dari koordinator pusat BEM PTKIN? Untuk ketua BEM seluruh Indonesia. Boleh untuk semua mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri juga boleh. Jadi saya ingin mengutip kata-kata mantan Presiden Republik Indonesia itu almarhum Gus Dur, bahwasanya semua pihak hari ini, khususnya bagi para pemangku kebijakan yang menjadi titik tumpu pengaduan dan keluhan daripada masyarakat adalah hal yang lebih penting daripada politik adalah kemanusiaan. Maka sense of crisis, kepekaan untuk kemudian melakukan pengabdian kemanusiaan itu harus dikedepankan daripada politik di tahun 2024 ataupun politisasi pandemi COVID-19 ini. Bahkan politisasi bansos yang kemudian memakan korban Menteri Sosial terbukti melakukan korupsi atas bantuan sosial yang harus sampai pada masyarakat. Ini jangan sampai kemudian terjadi lagi. Bahkan Gus Dur mengatakan bangsa ini penakut untuk menindak orang-orang yang salah. Hingga detik ini kita menunggu putusan daripada koruptor-koruptor besar di tengah pandemi COVID-19 ini yang kemudian berdampak hilangnya beberapa nyawa daripada masyarakat. Ini harus diberikan tindakan yang besar. Jangan hanya karena dari kongsi yang besar, gerbong yang besar, si penjahat ini tidak ditindak oleh negara. Maka benar kata Gus Dur adalah bangsa ini penakut jika tidak berhasil ataupun tidak mampu bahkan takut untuk menindak yang salah ini. Untuk seluruh mahasiswa saya katakan di awal pandemi satu teori Darwin ini sangat famous dan familiar ya, survival of the fittest ya. Jadi yang beradaptasilah yang akan bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini harus ditangkap baik oleh mahasiswa. Pembelajaran online, melakukan gerakan ekonomi secara online untuk kemudian menghidupi keluarga kita, ini juga harus benar-benar ditangkap di tengah krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Survival of the fittest ini nyata adanya, tinggal bagaimana kita beradaptasi agar kita mampu bertahan di tengah pandemi. Begitu Mas Adit. Jadi tidak terasa. Tidak terasa. Tidak terasa Bro Ongki. Karena terlalu asik kita ngobrol sampai akhirnya sudah lama. Betul tadi kalau misalkan kata Bro Ongki ini mengatakan orang yang bertahan nantinya adalah orang-orang yang mampu cepat untuk beradaptasi. Tentunya hari ini pandemi juga bukan berkaitan dengan urusan politik yang harus dikedepankan, tapi urusan kemanusiaan. Jangan sampai akhirnya urusan kemanusiaan ini dibelakangkan, apalagi urusan-urusan kemanusiaan dipolitisir gitu loh. Ini yang akhirnya jadi problem. Mungkin cukup sekian dari saya Arif Fadilah dari GeoTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pres Ongki. Terima kasih Mas Arif. Salam sehat. Sampai ketemu lagi.